Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi bersama saya di channel Millennial Fit, anak muda sehat tanpa narkoba. Jadi dalam video kali ini adalah video vlog pertama saya, vlog keseharian makan saya di saat saya diet atau di saat saya cutting teman-teman. Jadi saya baru pulang jogging tadi pagi. Ini masih sekitar jam setengah enam pagi teman-teman. Saya baru pulang jogging ini. Setelah ini saya mau mandi dulu. Setelah itu sarapan, dan setelah sarapan saya siap-siap untuk berangkat sekolah. Oke teman-teman, jangan di skip video ini. Saya mau mandi dulu, setelah itu kita sarapan. Oke teman-teman, ini adalah menu sarapan saya sebelum saya berangkat sekolah. Ini ada 100 gram nanas ya teman-teman. Kurang lebih ini ada 100 gram nanas. Kemudian 1 gelas kopi pahit teman-teman. Insya Allah ini bisa semangat untuk saya ke sekolah. Mantap. Berhubung sudah siang, jadi saya harus siap-siap berangkat sekolah teman-teman. Di pagi hari sebelum saya berangkat ke sekolah, saya selalu memanfaatkan waktu pagi saya untuk melakukan kardio untuk mencegah penyakit kardiovaskular. Jangan lupa buat teman-teman yang masih sekolah untuk semangat ke sekolahnya teman-teman. Jangan sampai teman-teman mencia-siakan masa sekolah teman-teman. Masa sekolah adalah masa-masa yang harus dimanfaatkan untuk kita meraih impian yang kita inginkan. Walaupun saya bukan berasal dari keluarga yang mampu, tapi insya Allah saya memiliki tekad yang keras untuk bisa sukses di masa depan. Biarkan orang berkata apa tentang diri saya, yang penting saya tidak mengganggu dia dan saya hanya fokus ke diri saya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim, waktunya kita berangkat ke sekolah. Oke teman-teman, di pagi hari yang cerah ini saya berangkat ke sekolah. Saya tidak menggunakan kendaraan, saya memanfaatkan tenaga saya aja untuk pergi ke sekolah teman-teman. Lumayan untuk bakar kalori di pagi hari. Karena jarak dari rumah saya ke sekolah itu enggak terlalu jauh sih teman-teman. Sekitar 10 menit lah sampai ke sekolah, jadi saya lebih memilih untuk berjalan kaki. Hitung-hitung kita melatih otot jantung teman-teman, hitung-hitung bakar kalori dan melatih otot jantung untuk mencegah penyakit kardiovaskular mumpung masih muda. Kalau teman-teman tahu ini di mana, coba teman-teman komen ini di mana. Nah itu salah satu kelemahan, tapi menguntungkan kalian. Kenapa? Berarti kalian sama itu ada yang diteruskan. Jadi waktu istirahat tadi saya sudah makan roti bakar satu teman-teman, untuk mengganjal perut yang udah agak terasa lapar ini. Karena sekolah saya ini bukan SMA, jadi saya anak STM. Jadi saya tidak full day teman-teman. Jam 1 saya sudah pulang dari sekolah. Tidak full day. Oke teman-teman, saya sudah pulang sekolah. Ini sudah sekitar jam 1. Teman-teman bisa lihat di sini cuacanya sangat mendung sekali teman-teman. Bentar lagi mau hujan. Jadi saya harus cepat-cepat bergegas pulang karena takut nggak sampai di rumah tapi sudah kehujanan. Woi teman-teman, udah mulai gelap, bentar lagi pasti hujan. Oke, kita lanjut di rumah ya teman-teman. Ya teman-teman, sekarang saya sudah sampai di rumah. Jadi saya mau makan siang dulu. Teman-teman bisa lihat. Nah, jadi ini adalah menu makan siang saya teman-teman. Berhubung saya sekarang dalam fase diet atau fase cutting, jadi saya harus mencapai defisit kalori. Jadi rencana saya bakal mengikuti kontes bulan Desember tanggal 15 2019.
Berhubung kontesnya sudah tidak lama lagi, jadi saya harus konsisten lagi dietnya. Jadi ini adalah kebutuhan makronutrisi. Inilah yang disebut dengan makronutrisi, teman-teman. Karbohidratnya saya pakai ubi. Ini adalah karbohidrat kompleks. Terus sayurannya atau seratnya saya pakai kacang panjang. Proteinnya saya dari 2 butir telur rebus dan nanas ini sebagai cemilan. Inilah yang disebut dengan makronutrisi, teman-teman. Jadi kalau teman-teman nanya makanan apa sih bang yang harus dioptimalkan lagi saat kita menambah berat badan atau di saat cutting, yang penting adalah kebutuhan makronutrisinya, teman-teman. Tinggal disesuaikan kebutuhan kita. Jadi ini adalah karbohidrat, serat, protein, dan good fat. Sebenarnya semua ini sudah ada, yang kurang hanya satu, yaitu lemak sehatnya. Biasanya sehabis saya makan ini, saya keluar, saya keliling cari toko buah manisan. Biasa saya beli mangga, teman-teman. Jadi yang terpenting itu adalah kebutuhan makronutrisinya, karbohidrat, protein, serat, dan lemak sehat, teman-teman. Ini nggak mahal ya, teman-teman. Teman-teman bisa nilai sendiri ini berapa harganya. Ini murah kok. Oke, teman-teman, itulah makan siang saya di saat saya diet atau saat saya cutting. Jadi cukup sederhana ya, teman-teman. Yang penting kebutuhan makronutrisinya tercukupi. Bukan tercukupi sih, yang penting ada masuk lah sedikit, biarpun sedikit, yang penting ada masuk ya, teman-teman. Yang penting ada masuk dari karbohidrat kompleks, serat, protein, dan good fatnya, teman-teman. Oke, sekarang saya sudah lapar, teman-teman. Jadi saya mau makan dulu, nanti lanjut dimakan sore sebelum saya latihan. Jangan di skip, teman-teman. Oke, teman-teman, sekarang sudah jam setengah 5. Jadi saya mau makan dulu, nanti jam setengah 7 saya mau latihan. Jadi saya mau makan dulu. Ini ada sayuran dan 2 butir telur, teman-teman. Di sini saya memakai karbohidrat kompleksnya ubi. Jadi ubinya sudah habis, saya makan duluan. Dan ini ada bon cabai, teman-teman, untuk biar rasanya lebih mantap. Ini aja sih sebelum saya latihan. Setelah itu saya minum kopi dan saya berangkat, teman-teman. Sekarang sudah jam setengah 7 malam. Waktunya saya untuk berangkat ke gym latihan. Pre-workoutnya saya tadi minum kopi 1 gelas, teman-teman. Jadi setiap hari sebelum saya latihan, 15 menit sebelum saya latihan, saya selalu minum kopi pahit sebelum latihan. Oke, kita lanjut latihan. Oke, teman-teman, sekarang saya sudah pulang latihan dan saya sudah mandi. Ini sudah sekitar jam setengah 10 malam, teman-teman. Udah sekitar jam setengah 10 malam. Jadi setelah latihan ini saya makan seadanya aja ya, teman-teman. Tadi saya sudah makan putih telur 1, dan ini ada kopi pahit dan buah dari tetangga saya, teman-teman. Jadi setiap latihan saya harus makan 1 butir putih telur dan sisanya seadanya aja, teman-teman. Jadi 1 butir telur harus, itu wajib kalau saya ya, dan sisanya setara deh, ada apa aja pasti saya makan. Dan ini alhamdulillah ada 2 jambu biji dan segelas kopi, teman-teman. Oke, teman-teman, kurang lebih seperti itu aja sih menu makan diet saya dari pagi sampai malam. Jadi cukup sederhana sekali ya, teman-teman. Ini mata saya udah agak bengkak. Ini tadi masuk binatang, teman-teman. Jadi sekarang ini sudah masuk bulan 1 Desember. Nanti insya Allah di bulan 1 tahun 2020 saya mau buat program baru, teman-teman. Sekarang berat badan saya sudah sekitar 61 kg. Nanti di tahun 2020 yang baru, pas di bulan 1 saya mau bulking, teman-teman. Saya mau lanjut bulking lagi, teman-teman. Insya Allah saya mau target harus sekitar 80 kg, teman-teman. Jadi saya bulkingnya bulking clean ya, teman-teman. Saya masih makan bersih aja sih bulkingnya. Rencana kalau bisa 80 kg itu
dalam waktu 1 tahun lebih teman-teman. Jadi saya bulkingnya pelan-pelan aja teman-teman. Jadi saya hanya fokus kepada ototnya. Saya mau mengejar, mumpung sekarang masih panjang waktunya, jadi saya mau mengejar bagian-bagian otot saya yang kurang teman-teman. Jadi saya mau mengejar beberapa otot saya yang kurang, masih banyak kurang sih ya. Saya mau mengejar goals yang baru teman-teman. Jadi teman-teman doakan ya, sambil saya menabung teman-teman. Menabung untuk apa? Jadi saya sambil menabung untuk modal cutting saya teman-teman. Jadi saya mau bulking dulu sekitar 1 tahun, sekitar 1 tahun lebih lah. Jadi masa bulking ini saya manfaatkan untuk mengejar beberapa bagian otot saya yang kekurangan, sambil saya menabung untuk modal diet nanti teman-teman. Jadi sambil saya menabung untuk modal diet dan saya bulking, supaya fase cuttingnya nanti saya tidak banyak penyusutan otot teman-teman. Minimal saya bisa lah mencukupi kebutuhan protein 1 gram kali berat badan, itu paling minimal teman-teman ya. Mumpung saya sekarang masih sekolah dan saya belum ada pekerjaan, jadi saya fokuskan aja dulu ke sekolah. Setelah tamat dan saya insya Allah siapa tahu sudah mendapat penghasilan tetap, pekerjaan, jadi barulah saya cutting teman-teman. Jadi teman-teman doakan ya teman-teman, menambah masa otot sebanyak-banyaknya mumpung saya masih muda. Jadi saya mau bulking aja dulu sambil saya menabung per hari ya. Per hari kalau bisa itu 5.000 teman-teman. Jadi per hari, setiap 1 hari saya simpan 5.000 per harinya. Nanti pas cutting, itu panjang sekali ya teman-teman. Itu ada jangka waktu sekitar 1 tahun lebih lah. Saya mau bulking sekitar 1 tahun lebih. Bulkingnya pelan-pelan aja teman-teman. Jadi fokus ke masa ototnya aja. Surplusnya pun tidak terlalu tinggi, misal karena saya hanya fokus ke masa ototnya aja teman-teman. Persiapkan semuanya, barulah saya insya Allah ready mengikuti body contest lagi teman-teman. Doakan ya teman-teman, semoga apa yang sudah saya rencanakan ini berjalan dengan lancar insya Allah. Tidak ada usaha yang mengkhianati hasil. Yang penting kita sudah mempersiapkan semuanya teman-teman. Jadi tidak ada yang tidak mungkin ya teman-teman. Walaupun dalam kesederhanaan kita masih bisa menciptakan sesuatu goal yang kita inginkan. Karena teman-teman bulking, teman-teman bebas mau makan apa aja, itu sebenarnya salah teman-teman. Jadi kalau bisa di saat teman-teman bulking itu, teman-teman itu mengejar beberapa bagian otot yang teman-teman itu rasa kurang teman-teman. Jadi bulking itu sebenarnya bukan makan enak, tapi menambah masa otot teman-teman. Nah, jadi bulking adalah saat yang pas untuk teman-teman latihannya itu lebih keras lagi, lebih giat lagi teman-teman, untuk menambah masa otot. Jadi di saat bulking itu teman-teman bisa memperbaiki kekurangan teman-teman, mungkin dari nutrisinya, dari latihannya, atau dari istirahatnya teman-teman. Saya bukan bermaksud apa-apa dan saya juga bukan menggurui. Saya ini baru ya teman-teman, masih banyak sekali ilmu yang belum saya paham, tapi saya selalu belajar. Maaf jika ada kesalahan kata. Sekali lagi maaf jika ada kesalahan kata yang membuat teman-teman itu tersinggung. Jadi sama sekali saya tidak ada bermaksud apa-apa ya teman-teman. Saya hanya mengatakan apa yang saya ingin katakan, dan itu hanya untuk siapa tahu bermanfaat untuk diri saya dan juga untuk teman-teman yang melihat ini. Semoga teman-teman termotivasi, karena terutama untuk anak-anak muda ini. Ayo para generasi muda, kita semangat. Kita buktikan kalau generasi milenial itu bukan generasi yang membebankan negara ini. Jadi kita harus bersemangat untuk mengharumkan bangsa Indonesia ini teman-teman. Kita harus membalas budi jasa-jasa pahlawan kita yang sudah berkorban mati-matian demi apa teman-teman, demi negara ini. Jadi kita sebagai generasi muda, kita jangan mau kalah sama pahlawan kita yang sudah gugur. Kita harus lebih semangat lagi, kita harus membalas budinya teman-teman. Jangan pernah dekati yang namanya ya, jangan pernah dekati, karena jika teman-teman sudah dekat dengan benda ini, susah lagi ya teman-teman. Jadi yang penting teman-teman itu hanya fokus melakukan pola hidup sehat, sederhana aja nggak apa-apa teman-teman. Jangan terlalu fokus pada hasilnya. Insya Allah hasilnya itu hanya bonus teman-teman. Yang penting teman-teman itu bisa sehat, bisa terhindar dari penyakit, dan tidak menyusahkan orang tua, itu sebenarnya sudah lebih dari cukup ya teman-teman. Sorry kelamaan ngomongnya. Jadi saya tidak bermaksud apa-apa di sini. Saya hanya berbicara sedikit aja ya teman-teman. Jadi teman-teman jangan ambil hati apa yang saya bicarakan ini. Jadi sorry ya kalau ada kesalahan kata. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sudah nonton video vlog sederhana saya ini. Semoga teman-teman yang kekurangan juga termotivasi. Ayo para generasi muda, kita buktikan kalau kita bisa. Oke.
Kalau kalian suka video ini boleh like, kalau tidak suka jangan like video ini. Oke teman-teman, maaf sekali lagi kalau ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.